alaika sholawatullah alaika. Itu kan pakai domain mukhatab itu. Tim hadroh yang sudah ngedampingin, nemenin kita tanpa beliau dan mereka, nuansa peringatan Maulid kurang berwarna, kurang punya seni. Aneh doain ente biar pada berkah. Wajah lumayan ganteng-ganteng kayak penceramah ya Bu ya. Walaupun ibu ada yang meragukan saya sebab kedengeran ke telinga saya itu kan Kiai gondrong amat. Inisial itu remes semua ya. Mendingan gondrong jadi kiai ya kan daripada botak murtad. Begitu itu. Makanya kita anak laki-laki kudu peka dan tanggap kalau kita punya wajah pas-pasan itu kudu ngukur diri. Biar anak kita nggak jadi korban, maka nyari pasangan yang rada mendingan biar keturunan rada bagus. Jangan kita jelek, bini kita jelek, anak jadi korban jelek-jelek. Jelek-jelek bocah. Ya ketahuan kita pendek, punya bini pendek lah bocah atek semua. Benar begitu? Benar Bu? Kita hitam punya bini hitam, listrik mati bocah hilang. Gak apa-apa, Maulid ngaji bebas, gak apa-apa, mau selonjoran gak apa-apa, kayak orang lahiran. Mak udah pembukaan itu berapa itu ya? Konsep dan tema yang diusung oleh panitia sudah pantaskah kita ini mengaku sebagai umat baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sepak terjang, kelakuan serta tingkah laku kita itu tidak lagi mencerminkan apa yang Rasulullah contohkan. Malu kita ngaku jadi umat dan pengikut Rasul, sementara apa yang kita lakukan dan kita kerjakan tidak mencerminkan apa yang diajarkan sama Rasul. Makanya malam hari ini kita dandan ya. Bener gak gitu? Kita dandan Bu malam hari ini. Udah pada dandan Bu? Dandan kalau punya wajah pas-pasan, kasih skincare biar wajah glowing. Biarin leher mah hitam nggak ngapa-ngapa. Makanya kalau kita ngaku jadi umat Nabi, kita ini salah satunya peringati dan rayakan besarkan hari di mana beliau dilahirkan. Walaupun tanggal dan bulan tersebut sudah tidak lagi nampak dan terlihat ama kita, namun semangat kita mesti harus kita tunjukkan. Tuh Bu, banyak ibu-ibu yang rajin maulid dan rajin ngaji, saya doain nanti punya anak soleh dan solehah kayak Ori kita tadi, masih muda, remaja berangkat dewasa, ngaji sebegitu bagus. Kalau kita punya anak perempuan, ini kesempatan homo tuh dia jadi mantu kita. Bener gitu.
hafizlah ibu. Betul Pak. Banyak kalau anak pengen jadi orang alim, anak pengen jadi orang yang beriman, berangkat dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya ahli ibadah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dengan sendirinya buah jatuh tidak akan berjauhan dengan pohonnya. Anak pun akan berdekatan dengan kedua orang tuanya. Al-aslu qawiyun. Benar tuh gitu. Saya ini begini, alhamdulillah saya. Ceramah dari tahun 95 sampai ini masih laku. Walaupun pasaran agak sedikit mengendur karena banyak saingan, tapi tetap jalan terus. Kenapa? Karena berangkat dari orang tua. Buah itu jatuh tidak akan berjauhan dengan pohonnya. Anak pun akan selalu berdekatan dengan kedua orang tuanya, terlebih ibunya. Makanya kalau maulidan bocah dibawa. Bapak-bapak maulid enak banget, bapak-bapak diri merdeka, nggak mampu, nggak ngomong bocah, ngeliat ibu dan coba sambil ngaji, sambil dengerin maulid, sambil mangku bocah. Ya kan bapak-bapak disiapin makanan, aku aja belum bergerak, ibu mau udah gures. Bekerja, ibu-ibu itu untuk dia aja dibisain nama jamaah. Coba kalau campurin guru melek hilang. Makanya di sini guru cuma ditaruhin air doang biar kayak mujair. Dan ini semuanya air akan 6 botol, putih semua ini. Burung ratung di tengah sawah, kakek-kakek bau buntelan, penceramah udah ngantuk dan ada payak kopi dong dia buntelan. Itu saudara ya. Kenapa ibu kita belajar dari sejarah bahwa Rasulullah yang kita peringati hari kelahirannya dibuka seluruh sepak terjang dalam kehidupan dan perjuangannya. Padahal Rasulullah SAW itu adalah orang yang butuh kasih sayang dan perhatian, namun itu tidak didapatkannya. Kenapa? Karena beliau sudah menjadi yatim di kandang ibunya, baru mengandung di usia 2 bulan. Pak, itu yang namanya orang Ramadan, Pak. Orang Ramadan itu cuma kelihatannya doang lemah, kelihatannya Masya Allah nggak punya kekuatan. Padahal orang perempuan itu rata-rata dia punya kemampuan di atas rata-rata kita, Pak. Contoh, ada orang perempuan lagi hamil, suaminya meninggal dunia, berduka dan sedih, tetap keluar air mata, manusiawi. Tapi perempuan lebih bisa menjaga diri, iddah 4 bulan dijaga, telepon mati nggak bisa dihubungin. Coba kalau orang laki bini mati meninggal dunia, nangis juga, kanan doang, kiri nggak nangis. Tapi nyari janda yang buhay yang mana. Ada juga orang lagi tinggal mati sama bini sampai pingsan, Thailand di pakai pingsan segala. Tuh ini lihat Pak, siapa Rasulullah? Rasulullah itu baru 2 bulan dalam kandungan Sayyidatu Aminah, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib yang merupakan putra ketiga dari Abdul Muttalib. Berniat untuk berdagang, bertransaksi ke sana. Takdir menentukan lain, berangkat pulang hanya tinggal lama. Sebagai seorang wanita dia berduka dan sedih, tetap keluar air mata. Tapi jiwa perempuan itu lebih kuat, lebih dekat ketimbang kita orang laki-laki. Sudah sekalian ya. Makanya orang perempuan sekarang nih maulid, bayangin maulid Masjid As-Siddiqiyah yang menyelenggarakan Dewan Masjid. Coba itu isinya kebanyakan perempuan, 2/3, bapak-bapak cuma 1/3. Ini kalau kata kagak dikasih batasan, apa sih dorong kita mau nonton? Bener nggak Pak? Makanya bapak-bapak biar ibu-ibu dong, sehat-sehat, umurnya panjang-panjang, semangat hidupnya nyata dan terlihat. Yang pertama, kenapa orang perempuan bersehat, umurnya lebih panjang?
Yang pertama karena orang perempuan itu amat tawa, gampang, gembira, bawaannya, duit megang, laki perhatian, sehat dia. Dan kita orang laki bagaimana mau sehat, amat tawa, susah, duit kagak punya, bini galak, bagaimana dah syukur kita. Bener kan gitu deh. Maaf nih bang, kudu diginiin ceramah apa kita ngajinya ta'limul muta'alim udah ada. Senin pada ngaji, Selasa pada ngaji, Rebo pada ngaji, Kemis pada ngaji dan seterusnya. Hari ini ada nuansa penyegaran, cari nuansa baru, pulang biar pada sehat, bener nggak? Nah kalau saya ceramah lempeng mulai pamit, hati-hati, habis ini jamaah. Bener banget begitu. Ibu-ibu lagi terpesona lihat saya yang begadang lagunya Roma, lagu dangdut dari Soneta. Orang tua nggak boleh terlalu lama mandang saya, biasanya sudah dijatuh cinta. Gitu anak muda ya, insyaallah maju terus santai. Jangan kalah dengan anak-anak milenial. Anak-anak sekarang kok masya Allah kalau bilang selawatan alaihi, bilang nyanyi masa di luar kepala gara-gara sepotong dua jalan semboyongan. Bagi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Dirubah judulnya begitu, dirubah kalimatnya. Gara-gara kebanyakan utang hidup jadi berantakan. Betul. Sana sini cari pinjaman, bilangnya bayar minggu depannya. Walau lagi kumpul dia pamer uang. Pamer lagi uang boleh utang. Itu sehat. Ini apa enaknya? Ya kan tiap hari ditagih utang. Begitu di rumah men. Benar enggak? Iya ngeliat itu tapi kecil juga lo ya. Begitu ibu-ibu lo ya. Maka sekarang kita mesti tahu, gampang ngaku jadi umat Nabi Muhammad. Seringan ucapan semudah kita membalikan telapak tangan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan dan menghidupkan apa yang Rasulullah ajarkan, kita malu ngaku umat jadi Nabi Muhammad, Pak. Makanya dari 124.000 Nabi, 313 sampai 315 Rasul, 25 Nabi dan Rasul, 5 ulul azmi dari 5 disaring menjadi 1 yang terbaik, yang mendampingi kekuasaan yang maha kuasa, yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, hatta qanat ismuhu bismillah. Coba ibu lihat. Dan ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita enak banget jadi umat Nabi Muhammad, Pak. Kita enak jadi umat Nabi Muhammad. Makanya maulidnya rumusnya cuma 4. Wa min ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam al-farhu bi lailati wiladati wal qiyamu 'inda dzikri wiladati wa qira'atil maulid wa it'amu ta'am. Cara upaya kita untuk mengagungkan dan membesarkan nama Rasul apa sih diantaranya? Girang, kita bahagia, gembira atas lahirannya beliau, itu sudah mengharapkan jasa tentu kita tidak akan pernah tersentuh oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin apa? Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, yang ketika nama Nabi itu disebut, nama Nabi diagungkan, kita mesti berdiri. Orang palurah datang, camat nyampe, kita duduk bangun. Kiai, penceramah, mubalik, hadir, kita lagi duduk berdiri, itu baru manusia biasa. Bagaimana dengan Rasulullah, manusia yang sangat luar biasa, ketika beliau namanya diagungkan dan disebutkan sebagai akhlak kita berdiri. Kenapa? Karena Rasul itu hadir di tengah-tengah kita, cuma kemampuan kita, muka sapa kita belum bisa lihat Rasul hadir di tengah-tengah kita. Paham ibu-ibu? Paham bu? Rambut gerak, masangin kagak ada.
Kalau dipasangin, masya Allah makin repot juga, pun masuk mulut ujung-ujung lagi ya, masuk iman juga. Begitu ibu, masya Allah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rugi kalau Rasulullah lagi sebut namanya. Rasulullah hadir di tengah kita, kita tidak hadir di tempat itu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Oh boleh. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu kan pakai domir mukhatab itu. Mukhatabnya mukhatab hadir, bukan mukhatab baik, domirnya anta. Ya Nabi, kami salam kepadamu. Berarti orangnya ada di tengah-tengah kita, di depan kita. Saya belum pernah lihat di Mahadram baca rawi, ya Nabi salam alaihi. Belum pernah. Ya Bu ya, tadi ibu rajin ngaji, maulidan, insya Allah sekarang jadi orang soleh. Saya nih buktinya, mak saya ngaji rajin banget, masya Allah Pak. Neng Al-Mutmainah, Selasa Rodatul Jannah, Rabu Nurul Yakin, Kemis Nurul Iman, Jumat Rodatul Jannah, ngaji mulu saya, mak saya. Makanya seragamnya banyak, model bajunya berwarna-warni. Wah, orang kalau rajin ngaji bajunya banyak Pak. Makanya bapak-bapak kalau bini rajin ngaji, bapak kudu buka, kudu tanggap, dandanin orang Ramadan. Dia penampilannya mantap, dan angkat lakinya. Siapa itu? Istrinya Ustaz Syafi'i Adnan. Oh begitu. Itu siapa itu? Masa itu istrinya Pak RW. Itu siapa belanja pakai utang dong punya RT? Kalau bapak-bapak juga ganti kaos oblong doang. Benar nggak Pak? Iya kalau ibu-ibu, masya Allah. Makanya mau datang di depan rumah kita, berangkat sampai di depan kita pergi. Jangan olahraga, baik 2-3 kilometer diparanin. Kalau orang perempuan sekarang senam pada depan jalan. Kalau senamnya gerakannya nggak erotis, mendingan senam BL sama aerobik untuk. Dan saya pernah mau berangkat ceramah ini Pak, perempuan senam di pinggir jalan. Saya astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Gak usah juga manusia kayak aku kan begini. Nah kalau perempuan senang badannya biar bagus, cakep luar biasa, montok semok demplon, lakinya penyakit tak lencelan doang dia. Bapak-bapak namanya bingung amat ini. Begitu ibu, masya Allah. Maka saya bilang penyakit fisik gampang ngobatinya, banyak rumah sakit, dokter spesialis. Yang penting punya mulus, sekalipun dia terima, dirujuk, diterima, ada duitnya. Dan penyakit fisik itu cuma sementara. Rasa ceria di wajah dicabut kalau lagi sakit. Nafsu makan kita diambil sama Yang Maha Kuasa. Tenaga kita juga diambil oleh Allah kalau judulnya sakit fisik. Dosa kita juga diambil juga sama Yang Maha Kuasa. Namun ketika kita sehat, jasmani kita kembali normal, semuanya dipulangin, wajah menjadi ceria. Nafsu makan itu tiba-tiba datang, bahkan orang Betawi ngomong kemaruk. Habis sakit madang mulu. Tenaga tiba-tiba kuat, tadinya lagi sakit, botol aja gak keangkat, botol gak keangkat Pak. Masya Allah lagi sakit, botol gak keangkat, begitu kita sehat, bini diangkat. Betul Bu? Betul? Semuanya dipulangin sama Allah. Tapi Allah Maha Rahman Rahim. Dosa kita lagi sakit gak dibalikin. Betul begitu Bu? Makanya kalau sakit fisik mah gampang, rohani yang kudu dijagain. Ngaji rajin sama tetangga nggak kurang loh. Ada di sini mana? Mana orangnya? Dia mana ya Pak? Ngaji rajin kemana boleh nyampe sama saudara nggak pernah tegur sapa. Jilbab dipakai, masya Allah lagi penyakit COVID-19 Pak, semuanya jadi fitnah. Untung cuma 2 tahun, 3 tahun.
Kalau sampai berkepanjangan itu masa Allah, ibu lihat orang batuk dia curiga, nular. Lah sampai sekarang itu Pak kepakai masker, sekarang kepakai. Ada juga orang pakai cadar, Pak, cadar, ya nggak dilarang, memang diperbolehkan. Waliyat dari biqumuri ala juyubihinna. Hendaklah wanita muslim menutup bagian kepalanya, umur himarun kepala, juyub jaibun belahan dada. Orang perempuan yang mesti ditutup kepalanya sama bagian dadanya. Kenapa orang perempuan sekarang pakai jilbab sampai ke dengkul, begitu naik motor itu sen lampunya ketutupan. Nah kita kan nggak bisa belok, kemana belok ini? Karena saya ceramah pakai gamis ini Pak, juga ini Pak, karena saya ceramah pakai mobil. Ini kalau pakai motor Pak, terbang kayak Batman. Udah bosan saya. Makanya kiai jarang, kenapa Pak jarang tuh kiai anaknya banyak, kiai anaknya banyak. Karena kiai pakai ini sekitar kayak sama juga. Kiai jarang pakai celana. Makanya gini pada gunting dulu. Kalau kebelet tinggal ngangkat tuh dulu. Bener apa kata gitu? Pak, bagaimana kita mau punya anak kalau deketin sapi yang bangun? Kalau deketin lagi yang bayi bangun. Coba kalau begini mati nggak bangun, udah ngaku. Itu bapak-bapak ini lagi diobati. Biar yang tidak cinta sama Nabi, yang kurang mahabbah kepada beliau, lewat peringatan Maulid, faksir sholat ala Muhammadin. Banyak menyebut dan bersolawat kepadanya bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Baitul Maqdis gak bisa diambil itu Pak. Oh, di abad kelima oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Waktu saya di Kairo di Mesir, itu saya sempatkan saya berziarah ke makam Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, termasuk di bentengnya. Ziarah juga di makam Sayyidina Husain bin Ali di sebelah kanan Masjid Al-Adhar. Saya datang juga itu berziarah ke makam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian pengarang Burdah Al-Muhammadiyah Imam Bushairi, termasuk gurunya Abdul Abbas Al-Busairi. Luar biasa ini. Sekarang orang mulai banyak menghina Rasulullah SAW. Kita perhatikan dulu ya. Nabi Muhammad tuh mulia dan luar biasa, ibu-ibu. Ya Bu ya, lawatan biar bisa sering. Allah, banyak orang yang angkat derajatnya, dimuliakan kedudukan oleh Maha Kuasa. Dulu ada Alwi bersama Sulis tempat booming sampai luar negeri. Bener nggak? Sidanan Nabi, bukan ya? Begitu sama Umi. Mati tahu tinggal di dalam. Kenapa? Enak. Desa Sabian itu sempat umi kali panggil 50 juta. Nanti 3 jam gua 50 juta selama dulu 3 bulan. Bayangin itu, subhanallah, Allahu Akbar, Pak, Masya Allah, kawan. Maka sholawat itu menjadi salah satu kunci untuk mencari keberkahan dan untuk mendapatkan syafaat hari kiamat. Sholawat yang mesti harus kita baca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Tenang, nyamai, damai, rezeki lancar, problem dan permasalahan Allah akan berikan jalan keluar. Amin ya Rabbal. Masjid-masjid dibangun, sekarang udah kayak kuburan, gak ada selawatannya, sepi. Ya Bu, makanya orang berangkat haji, berangkat umroh, ada yang perlu dibawa, ada yang perlu diamalin, ada yang perlu ditinggal. Orang berangkat umroh, berangkat haji, nggak pakai ilmu, pulang akidahnya berubah. Karena muzahid mazhabnya beda. 3 kali saya sono udah.
umroh. Lihat orang sana ibadahnya, salah satunya kalau sholat bener-bener gak terburu-buru. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba. Sesungguhnya sholat tepat waktu hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa Makkah dan Madinah itu berkah? Karena orang menunggu sholat ditunggu waktunya. Bukan kayak kita, waktu nungguin orang jurusan kuliah. Betul gitu. Bapak di Mekah mau berkah banget dan masuk waktu orang udah penuh, ngapa udah aja nggak bisa masuk Madinah Haram, diusir sama askar. Kita juga nggak bisa masuk Madinah kalau waktu aja sudah masuk. Kita hanya berada di serabi-serabinya, termasuk bagian yang paling panas karena orang berebut masuk ke dalamnya. Betul gitu. Sholat di sana enak banget, masya Allah, imamnya masya Allah gagah. Coba beli asidiknya begitu. Masyarakat ngomong, wah bayang lama berapa lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wah lama bener lama. Ada yang perlu digawa dari sono cara sholat. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbal. Ibadah, muamalah, ritual, sosial nggak dibarengi dengan ilmu, maka pelaksanaan ibadah itu akan tertolak. Lihat orang sholat, rukunya aja lamanya luar biasa Pak. Bongong, lama ini. Di sini mah kalau lama bangun, belum, turun. Intinya berkumaninanya ada. Ya Allah liman hamidah. Mau lihat di sini mah. Ajar tuh kemarin, masya Allah, sepekan yang lalu hari Senin ada puting beliung. Di tempat saya tuh masya Allah rumah pada berantakan yang bego tuh orang. Ketahuan asbes saya hilang apa yang nggak tahu asbes gua kemana begini nih. Ya tasabana alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah syadidul 'iqab. Makanya sekarang musibah gampang datang, bencana banteng berganti-gantian sekarang. Kenapa? Karena kita nggak komitmen, nggak istiqomah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengazab mereka. Tidak ada musibah, tidak ada bencana, sedang engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Apa itu maksud ayat surat Al-Imran 33? Maksud mafhumnya adalah selagi kita umat Islam komitmen, istiqomah, menghidupkan sunnah serta ajaran Rasulullah, maka kita akan dijamin oleh Allah tidak akan pernah terjadi bencana dan musibah yang merugikan kehidupan kita. Begitu bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak saya lihatin juga. Ya Pak, yang ibu-ibu juga saya lihatin juga. Yang gua kecimpir, gua kedongdong, yang di sebelahnya ada pohon aren. Penceram yang satu ini memang gondrong tapi lumayan keren ya. Alhamdulillah, ya Pak. Pokoknya kita biar pada sehat ya Pak. Biar pada sehat kita. Tadi guru kita tuh lagi minta bantuan. Ya kan, kita jadi orang kaya, harta yang kita makan seberapapun nikmatnya tetap jadi kotoran. Banda yang kita warisin buat anak dan keturunan banyak yang jadi pertengkaran, berantem untuk ributin warisan, betul gitu. Ribut bocah yang kekal yang diimpakan, yang disedekahkan, yang diamalkan, itu yang bakal mendatangkan kemaslahatan. Begitu kita mati, itu yang bakal nolong kita nanti. Kita punya bini masih muda, ya kan? Kemudian umur kita pendek, Pak. Kita meninggal dunia, besok bini kita disengket orang, Pak. Pasti nanti ada telepon bunyi setelah 7 hari, jangan terlalu berduka. Dunia itu tidak selebar daun kelor. Kamu jangan sedih, ada saya. Kata siapa itu? Kata PRW 03. Coba apa yang mau dibilang guys, saya mau tanya. Apa kita enggak sadar Pak? Tsunami Aceh itu Bapak lihat betapa dunia dan kehidupan mewah megah, nggak ada yang tersisa. Ya kan? 26 Desember 2004 tsunami menghantam Sumatera, 2 kabupaten Maluku dan Banda Aceh habis disikat. Bukan bangunan biasa, lantai 5, rumah mewah megah yang fondasinya sama dengan atasnya,
semua nggak ada sisanya. Allah tunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Apa? Masjid Jami Baitur Rahim tetap berdiri tegak. Oh, hati-hati bapak-bapak. Makanya bapak-bapak masuk masjid, mari sholat berjamaah. Satu-satu tokoh meninggal dunia, mayit dibawa, nggak malu tuh mayit. Maka saya pesan sama Pak RW, kalau ada warga masyarakat tua DKM, Haji Swadi, kalau ada warga yang tidak pernah sholat berjamaah, nggak pernah bermakmum dengan imam, satu saat dia mati, jangan disolatkan di masjid, sholatin di posyandu. Kasih vaksin sekalian. Betapa nggak pernah masuk masjid, benar begitu? Makanya kenapa marbot-marbot itu Pak jasa kejawatan sama Allah. Salah satu yasimuhumullahu ta'ala min adabil qabri. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan mendapatkan dahsyatnya azab kubur. Lihat. Siapa mereka? Asyhad wal muadzinu wal mutawaffa yaumal jum'ati wal lailatal jum'ah. Oh ya. Siapa mereka? Orang-orang yang masuk ke dalam syahid, termasuk muadzin. Man adana khamsan li shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Makanya muadzin kalau dia meninggal dunia rata-rata jasadnya digali kagak dimakan binatang tanah. Kenapa Pak? Bayangin tuh marbot mesin muadzin, buka pintu dia, hidupin lampu dia, nyapuin karpet dia, hidupin kipas angin dia, ya kan, bersihin toilet kamar duduk dia, ya kan, kemudian ambil wudhu, sholat sunat syukur salat, tahiyatan masjid dia. Setelah itu baru marbot tempat berbunyi Assalamualaikum. Marbot memang suara menakutkan Pak. Makanya marbot kalau bunyi begitu masyarakat komen, ada yang mati lagi kayaknya nih. Bukan mati, memang suaranya begitu marbot. Makanya anak muda, lah kemana lu? Lucu. Gua baru bangga itu pada merah. Kan gak jadi contoh masih ngomong mie. Makanya anak muda suaranya bagus-bagus aja. Kayak kemarin tuh ada musibah Pak, ada musibah ngikutin beliau di Depok. Orang pada keluar aja latar-latar, padahal waktu maghrib udah masuk. Pada keluar. Kalau aja dia bener mau mendingan Pak, aja nyampur sama koma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gede-gede. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Coba malaikat. Apa kata malaikat? Sungguh terlalu. Anak muda juga Pak, anak muda nggak ada lagi baik. Kan buat sampel juga kan contoh. Orangnya kayak pada aja. Buahnya mantap anak muda. Tapi kan yang tadi dia dibiasain, tahu-tahu pegang mic mesin. Ayat Allahu Akbar. Siapa itu aja tadi? Udin. Lu ngapa aja begitu Din? Saya nggak usah. Loh, makanya ibu-ibu yang punya laki suaranya bagus, suruh ke masjid, suruh azan. Imam, ini 4 bulan lagi udah mau puasa. Februari kan? Mulai imam diseleksi Pak. Imam baca Fatihah, boleh 1 kali nafas, 2 kali nafas, 3 kali nafas paling bagus. Yang kagak boleh, imam kagak nafas. Mati berarti imam, mati imam. Coba Pak, kawin Pak, jangan main-main. Allahu Akbar. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, 9 nih baru beres. Kalau mau pulang naik jadwal dia. Dia temennya. Wah, lama nih. Udah lama banyak lagunya. 5 menit ke tua maju seminggu orang udah lelah, udah mulai ada capek, 5 menit mundur. Bener begitu? Tapi juga aku udah ada tuh mainannya, sholat banyak ngolol mana bilang ngolol. Malaikat ngomong nge-track nih. Pikirin tuh Bu, rame-rame. Makanya bapak-bapak udah lebih pintar dari ini. Bapak udah lebih pintar daripada istri. Sebab waktu sholat kalau begini pintar, tetap nggak bisa jadi imam. Sama juga orang berbuat nggak bisa mengumpulkan sholat berjamaah. Fardu
fardu kifayah, itu sholat berjamaah fardu kifayah. Semasjid ini diisi orang perempuan, Zuhur dan Asar, nggak ada orang laki yang sholat di dalamnya, maka perempuan tidak bisa menggugurkan, itu fardu kifayah. Semestinya orang perempuan sholat, grup dia doang, kaumnya dia aja, nggak ada lakinya, nggak ada. Tapi bapak-bapak berdua sholat di masjid, menggugurkan fardu kifayah, gugur kewajiban yang lainnya, karena bapak telah menggugurkan kewajiban bagi yang mereka. Ini nggak hadir di sini. Ya bu, mentang-mentang ustazah kadang-kadang sombong saja. Ya kan, bang, minggir bang. Kalau sholat gua imam, lu mah tolol. Lakinya tolol-tolol kan betul banget. Tapi kalau ustazah yang bijak, yang bagus, saya pernah buat ceramah dulu. Saya ceramah bareng ustazah dari Jakarta waktu itu. Ustazah buat ceramah, ada orang ceramah yang berdua sama saya. Ceramah pertama perempuan, ini ustazah. Sekarang kita perlu hati-hati sama orang laki-laki. Wah, gue kenal ya. Kita jangan mau digoda oleh orang laki-laki. Banyak laki-laki kalau dia baik sama kita biasanya ada tujuannya. Kebanyakan orang laki-laki sekarang kebanyakan mata keranjang gitu Pak. Jadi baik gue panggung ntar gue balas tunai. Ya kan kita juga kiai, ya kan. Nah, begitu dia selesai selama saya naik. Ibu-ibu sekalian, betul kata Ustazah tadi. Kita boleh orang perempuan kudu laki-laki kudu hati-hati dengan orang laki-laki. Karena kebanyakan orang laki-laki sekarang mata keranjang. Nah, ibu tahu orang laki-laki mata keranjang, tapi kenapa ibu mau dikeranjang gini? Menang baik-baik kita baca. Begitu saudara-saudara sekalian lihat. Makanya Rasulullah yakin 2 bulan 6 tahun ibunya meninggal dunia, pindah untuk kasih sayang kepada Abdul Muttalib. 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Makanya anak-anak apal-apal tuh jadi kecil-kecil, nggak ada bocah kecil sini yang nggak ada ya. Tadi tim hadom merah itu, merah jadi hadom. Bayangin Pak, bayangin tuh, Masya Allah. Makanya orang Pak, jangan kata ada imannya. Abu Lahab, anak tertua Abdul Muttalib, pamannya, my uncle, brother, nanti ibu nanti. Itu pamannya, Masya Allah Pak, diringankan siksanya. Bayangin setiap hari Senin, Bapak, Abu Lahab kan matinya aja Pak, penyakitnya saja itu menimbulkan bau busuk yang luar biasa. Setelah dia meninggal dunia, baunya bukan makin hilang, tapi makin merajalela. Tapi Allah ringankan siksa azab di kuburnya pada setiap hari Senin. Kenapa? Karena dia pernah menggendong Rasulullah. Begitu dia dengar bahwa dia punya saudara perempuan melahirkan seorang anak laki-laki, dia gembiranya luar biasa, senangnya luar biasa, sampai dia punya budak yang bernama Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking gembiranya atas kelahiran Rasul, cuman gembira doang, diringankan siksanya di kuburan setiap Senin. Bukan diampunin Pak, karena dia gak beriman, diringanin. Itu Abu Lahab. Bagaimana kita yang mencintai, begitu mengagungkan Rasulullah, menghidupkan sunnah serta ajarannya, bukan cuma tidak diringankan, kita tidak akan pernah melihat bagaimana dahsyatnya adab kubur. Amin ngapa Pak? Amin. Orang sebelah seorang ngapa anggo baik. Jangan ngantuk kalau ngaji mah. Betul begitu? Jangan ngantuk Ibu. Masya Allah. Saya ceramah dari pagi habis zuhur, subuh. Coba bayangin Pak. Ini langsung ke Serpong saya. Saya lagi naik daun sekarang Pak. Lagi naik daun saya. Jadi ada daun gue naikin gitu. Begitu saudara-saudara sekalian tuh. Begitu makanya Masya Allah. Kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Kullu ummatin yadkhuluna jannah. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Ibu lihat, Rasul mau meninggal dunia dalam keadaan gargir, dalam keadaan sakaratul maut. Rasulullah semestinya kan ruhnya keluar dengan mudah dari jasadnya, tapi kenapa itu ruh nggak begitu mudah dan keluar dari jasadnya? Sampai malaikat Jibril beserta kelompok dan kerabatnya itu sampai memalingkan wajahnya, nggak tegel dan baginda Rasul. Pak, kenapa bisa begitu? Cuman satu, bimbang dengan kondisi umat setelah ditinggalkannya akan seperti apa nasibnya. Hebat itu pemimpin Pak.
Lalu dipanggil Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, inni haramtul jannati ala sa'iril umami hatta tad'ulaha wa ummahatuka. Jibril, kasih tahu buat kekasihku Muhammad, surga kuharamkan buat umat-umat lain dan tidak ada yang bisa masuk mereka kecuali umatku yang pertama masuk, baru umat lain ngikutin di belakangnya. Ucapin alhamdulillah. Bayangin tuh, ya Pak, kita masuk surga. Nanti begitu masuk surga, Nabi Muhammad orang pertama dibangunin, dibangkitin di hari kiamat. Cuma Nabi yang dibangunin makhluk pertama oleh Allah. Ucap-ucap matanya nggak ditanya bininya, nggak ditanya anak istrinya, nggak ditanya cucunya, nggak ditanya sahabatnya. Yang ditanyakan aina umati, aina umati, aina umati umat, ibu. Nabi Muhammad ada di surga udah nikmat luar biasa. Linglung Nabi Muhammad bingung. Kenapa? Sampai Allah tanya, ya Muhammad, ada apa dengan dirimu? Apa surga ini kurang indah? Apa surga ini kurang nikmat? Jika kau tidak betah di dalamnya, ada apa Muhammad? Bayangin Nabi Muhammad cuma bilang bahwa Nabi sedang mikirin umat dan pengikutnya tuh, ibu Nabi sampai kayak gitu. Surga enggak disenengin, surga enggak membuat dia nyaman di dalamnya karena belum ada jaminan umat yang ada di dalamnya. Makanya mudah-mudahan ibu masuk surga semuanya. Bapak-bapak juga masuk. Kalau saya mau udah pasti. Ada hadis ya Pak, nggak sembarangan. Al ulama akhlul jannah khulafaul anbiya. Ulama itu ahli surga dan khalifahnya para nabi. Saya mau masuk surga. Kalau bapak-bapak masih tanda tanya. Ya Bu, makanya ketin ulama udah meninggal dunia lagi baik di Betawi satu. Jadi lihat ya sahabatnya Zomi meninggal dunia, masya Allah kita duka ilmu diambil lagi sama yang maha kuasa. Mautul alim zulmatun fiddin, fa mautul ulama salmatun fiddin. Kalau ulama meninggal dunia, ini Pak, masya Allah syariat bergoncang. Kehidupan akan menjadi gelap, ada mungkin aura-auran. Meninggalnya ulama, mautul alim, mautul alim, mautul alim, zulmatun fiddin. Makanya sekarang kita meninggal ulama itu satu, masya Allah. Kalau ulama meninggal dunia gantinya susah, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun baru gantinya. Kalau pejabat apa, masya Allah belum pada turun tuh, udah pada beradu, foto-foto di raya, beri tiang listrik, tabung kebon, pohonan, simpangan perempatan, belokan. Betul. Ini saya yang terbaik, jadi pilih pemimpin yang rada menggahan dikit ya, biar negara kita tambah aman dan tambah berkah. Udah nggak usah lama-lama, bersama satu jemaah jamu Ustaz Jainuddin yang asabiyah pondok pesantren, banyak santri pada jalan-jalan. Ustaz Jainuddin memang nggak begitu keren, tapi orang antri baik banget perkenalan. Yes, ada lah ya, luar biasa. Ke Ciputat naik motor. Ciputat naik motor, motor Suzuki boleh dipinjemin. Bapak dan ibu tahu saya nggak punya kantor, maka umat kudu banyak mikirin ya. Jadi begitu Ustaz ya, Syafi'atunan saya mau langsung ke Serpong, jadi saya nggak usah pakai makan karena meja makannya di mana adanya nih. Meja makannya di mana adanya nih. Udah minum dulu udah kayak bunter begini. Jadi saya mau langsung jalan takut kemalaman, jadi langsung ke Serpong. Kalau memang ada berkat masukin ke mobil saya. Ya masuk pulang baik ya. Kok gak pernah begitu? Ya, kalau saya ngomong kasar emang saya orang kasar ya Pak. Tolong bisa dimaafin ya, kalau bapak-bapak salah itu terserah saya mau maafin. Sebab ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau memang ceramah saya dan salah jangan lapor ke polisi. Karena bisa dibendek saya. Ya Bu ya, biar toat sama laki, karena perempuan biar sebagai rajin tidak pada hitam maka punya pada gede. Kalau kata nggak toat sama laki, jangan surga nyium-nyium dapat. Bapak-bapak juga sama, bayang rajin sorban baju koko galak sama bini, bapak juga masuk surga. Kalau lagi bini tambah, bini tambah, lihat belum kebelet bini tambah lagi, bini tambah lagi. Ya Bu ya, ibu juga jangan suka jual mahal, tahu laki lagi kebelet. Ya kan, ibu bicara, lakinya rada-rada modern juga anak milenial. Apa kata lakinya? Mama, bagaimana kalau malam hari ini kita bisa bursa? Kata bininya, sorry papa, jadi lagi kurang bagus. Jangan nolak ulang lagi kebelet. Abrakin dia, abrakin.
Itu gitu. Besok ini kalau ibu nawarin lagi udah nggak mau hilang. Besok 3.000 yang maju. Bapak, sinyal lagi bagus. Aku habis dicas, ayo kita beli pulsa. Apa kata lagi ya? Sorry mama, apa sudah ganti kartu? Kartu kartu baru kasih. Dan segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita bersama atas tausiah mau'izatul hasanah yang sudah luar biasa. Inti daripada ceramah beliau adalah berbangga-banggalah kita atas umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dipesankan oleh guru kita untuk selalu mengisi sholat berjamaah khususnya bagi bapak-bapak di masjid, dan ibu-ibunya juga untuk tidak meninggalkan banyak-banyak bersolawat. Baik hadirin jamaah sekalian, sebagai bagian dari Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Dan sama-sama kita hormati pencerahan kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya yang dapat kita Ustaz Haji Zainuddin MR. Masih ada? Beliau berangkat ya, berangkat dan Allah Subhanahu. Para guru, para asatidzah yang banyak hadir bersama kita dan di atas semua itu guru-guru kita, mudah-mudahan para guru-guru kita berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia hidup dalam akhirat, amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Masjid Kesidikiyah, orang tua kita Bapak Haji Suhandi Dijalani, segenap pengurus yang lain, para bapak ibu yang insya Allah semuanya kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, satu sama lain di antara kita harus ada sifat kasih sayang. Satu di antara lain sama kita harus ada sifat sayang menyayangi, dan itulah ciri umat Nabi. Ciri umat Nabi Muhammad satu sama lain harus saling cinta, harus saling sayang. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini ciri umat Nabi. Apa ciri umat Muhammad? Yaitu ayat tersebut, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda, syadid, tegas, alal kufar. Ini ciri. Kalau kita nggak punya ciri kayak gini, nggak termasuk kata Muhammad. Asyidda alal kufar, tegas terhadap orang kafir, ruhama, akan tetapi dia saling sayang di antara sesama mereka. Ini ciri sesuai dengan ayat, sesuai dengan firman Allah. Nah, antara ketegasan terhadap orang kafir dan sayang di antara sesama muslim itu sama. Ya, ini ada dua kalimat. Pertama, Muhammad Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda. Yang pertama, asyidda wal kufar. Satu. Asyidda wal kufar, satu. Yang kedua, ruhama bainahum. Ya.
Ini dua kalimat tapi sama. Artinya apa? Asyidda wal kufar, tegas terhadap orang kafir sama saja dengan sayang di antara sesama muslim. Kenapa? Karena nggak ada huruf wawu, nggak ada huruf wawu atap, nggak ada huruf atap. Nggak dikatakan, Allah hanya katakan Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar wa ruhama, tapi tidak ada kalimat wa, nggak ada huruf atap di situ. Artinya apa? Ketika tidak ada wawu atap, maka antara asyidda wal kufar sama dengan ruhama bainahum. Itu ya, nggak tahu paham apa enggak nih. Ayat yang lain ini nggak ada wawunya. Sering kita baca ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada wawunya nggak? Nggak ada. Ya, Ar-Rahman itu dia Allah, Ar-Rahim itu Allah. Sama antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah dulu. Nggak pakai wawu itu. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada wawunya. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu Allah, Ar-Rahim itu Allah. Ya, makanya di dalam ayat tadi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar, langsung ruhama bainahum. Artinya asyidda wal kufar sama saja dengan ruhama bainahum. Tegas terhadap orang kafir, sayang terhadap orang sesama muslim. Itulah ciri umat Nabi Muhammad. Ayat yang lain, contoh, nggak ada wawunya nih, nggak ada wawu atap. Allahu la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nggak ada wawunya semua itu. Nggak ada al-malik wal qudus wassalam wal mu'min wal muhaimin, nggak ada. Tapi langsung ya, al-malikul qudusus salamul mu'minun. Kenapa? Karena itu semuanya Allah. Al-malik itu Allah, al-qudus itu Allah, al-qahhar itu Allah, itu semuanya. Makanya tidak perlu pakai wawul ataf. Ini bedanya. Ya. Itu. Jadi kalau tidak ada wawul ataf ya dia juga Bismillahirrahmanirrahim. Dia Ar-Rahman itu Allah, Ar-Rahim itu Allah, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu semuanya Allah. Dan itu termasuk Asmaul Husna. Itu termasuk nama-nama Allah yang 99 di antaranya diambil dari ayat itu. Al-Malikul Qudus, As-Salam, Al-Mu'minul Muhaimin, Al-Aziz, dan selanjutnya. Kembali kepada permasalahan bahwa ciri di antara pengikut umat Nabi Muhammad asyidda, tegas. Ya, orang kafir tegas kita. Karena sekarang umat Islam Indonesia kita hanya dihitung tapi tidak pernah diberhentikan. Kita sebagai umat Islam di negara kita sendiri hanya dihitung tapi tidak pernah diperhitungkan kita. Makanya ada orang-orang yang tadi mengatakan farid tasur, orang-orang yang malis, orang yang mengkaji, mendalami Islam, mempelajari Islam, tapi mereka berniat untuk menghancurkan Islam. Apa kata mereka? Farid tasur. Jangan bikin umat Islam itu berpecah-pecah. Bikin umat Islam itu berpecah-pecah. Farid, hancurkan umat Islam, pecahkan umat Islam. Yang satu di partai ini, yang satu di partai ini, yang satu aliran ini, yang satu aliran ini. Nanti kalau Islam sudah pecah, kasus kalian akan menuai hasilnya. Begitu. Sekarang mereka sudah menuai hasil, bagian mendapatkan hasil. Kenapa? Gara-gara umat Islam sudah dipecah belah. Ya gitu. Kita berpecah kok. Partai ini, jelek partai ini, sama-sama Islamnya. Ulama dengan ulama, diadu domba, sama-sama ulamanya.
ada yang bicara tentang wah ini keturunan, ini bukan keturunan, pecah dari Islam. Nah, saya nggak mikirin siapa keturunan apa tidak keturunan, tidak kita pikirkan udah. Yang jelas bahwa sekarang terjadi perpecahan di antara kita. Ketika sudah terjadi perpecahan, maka orang-orang yang benci kepada Islam menuai hasilnya. Artinya kita sudah tidak punya lagi kekuatan. Makanya tadi saya katakan umat Islam di Indonesia hanya dihitung tapi tidak pernah dihitungkan, diperhitungkan, dihitung doang 40%, 90%, 85% dihitung tapi nggak diperhitungkan. Kita nggak punya kekuatan. Paham? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya Allah agar kami mampu selalu ingat kepadamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar kami mampu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah agar kami mampu beribadah dengan baik ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma man arada bil muslimina khairan fawaffiq kulli khair. Ya Allah, bantulah orang-orang yang menghendaki kebaikan buat umat Islam. Allahumma man arada bil muslimina khairan fawaffiq kulli khair wa man arada bihim su'an fakhudhu akhza azizil muqtadir. Fa'ablana wa abu ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqu kun lana musahila wa bil khairi ya fattah faftah wa bil huda wal ilmi ya alim kun lana mufaddila. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wa ya man la tughriduhu qatratul masail wa ya man la yatabarramu bil hahi ibadil mulahin alaih al-biqtana barra rahmatika wa qaramas ijabatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada guru kita bersama. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Jadi jamaah sekalian, mohon untuk tidak berdiri dulu karena segenap panitia menyediakan ada hadiah undian 5 nomor yang akan dipilih oleh